Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdiansa Zafar. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin yang berhubungan dengan sistem operasi. Ya, 4 poin yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Yang kedua, fungsi dasar sistem operasi. Yang ketiga, sasaran sistem operasi. Yang keempat, sejarah sistem operasi. Ya, yang pertama adalah pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software dalam suatu sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Sistem operasi memungkinkan suatu aplikasi dapat berfungsi sehingga sistem operasi juga disebut sebagai essential component. Komputer dan sistemnya hanya dapat berfungsi dengan adanya sistem operasi, kecuali jika komputer sedang dalam keadaan booting. Oke, lanjut yang kedua, fungsi dasar sistem operasi. Fungsi dasar sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Oke, next yang ketiga, sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama, kenyamanan, membuat pengguna komputer menjadi nyaman. Yang kedua, efisien, membuat penggunaan sumber daya sistem komputer menjadi efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, artinya sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengguna dalam pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Oke, kita ke poin terakhir, sejarah sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah perangkat, misalnya laptop, komputer, smartphone, dan lainnya. Jika tidak ada sistem operasi ini, maka perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan lainnya tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, sistem operasi memiliki peran yang sangat penting agar perangkat tersebut bisa dijalankan dengan baik. Pada tahun ini, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi berdasarkan tahunnya. Berikut penjelasannya. Ya, generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi pertama belum ada sistem operasi sehingga semua perintah yang diberikan ke sistem komputer dilakukan secara langsung. Generasi kedua. Pada generasi kedua ini mulai dikenal dengan batch processing system. Batch processing system adalah pekerjaan yang dikerjakan salah satu rangkaian yang dieksekusi secara berurutan. Pada generasi kedua ini juga belum ada sistem operasi, namun beberapa fungsi dari sistem operasi sudah mulai ada. Generasi ketiga. Nah, sistem operasi mulai dikembangkan pada generasi ketiga ini. Sistem operasi dikembangkan agar dapat melayani banyak pengguna sekaligus, di mana para pengguna tersebut melakukan komunikasi melalui terminal secara online ke komputer, atau bahasa kerennya itu multi-user dan multi-programming. Generasi terakhir atau generasi keempat. Dari tahun 1980 hingga sekarang, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem operasi juga digunakan untuk jaringan komputer, di mana pengguna dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Di tahun ini sudah banyak sekali sistem operasi, namun kebanyakan orang lebih memilih menggunakan sistem operasi Windows. Oke, thank you. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Tapi kalau tidak suka video ini, silakan dislike. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.